Pernah nggak sih Anda ada di satu persimpangan jalan, harus ambil keputusan besar, terus setelah memilih Anda diam sejenak dan bertanya-tanya, tunggu dulu, ini beneran pilihan gue? Atau gue cuma ngikutin alur yang udah ada? Gimana kalau setiap keputusan, setiap belokan tajam dalam hidup Anda, sebenarnya dibimbing secara halus oleh kekuatan yang bahkan nggak Anda sadari? Hari ini kita mau coba menarik tirai itu. Kita akan bedah bareng-bareng gimana Al-Quran, sumber utama kita, menjelaskan tarian rumit antara kehendak bebas Anda dengan sebuah rancangan takdir yang maha besar. Ini bukan soal meniadakan pilihan Anda, tapi justru memahaminya dalam panggung yang jauh lebih luas. Oke, mari kita mulai bedah sama-sama. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Gagasan bahwa nggak ada satu hal pun, sekecil apapun yang luput dari pengetahuan Sang Pencipta. Dia itu seolah-olah arsitek yang memegang semua cetak biru, termasuk untuk hal-hal ghaib. Tapi yang jadi pertanyaan, sedalam dan sedekat apa sih pengetahuan ini? Nah, ini poin yang menarik banget. Al-Quran itu nggak menggambarkannya sebagai pengawasan dari, katakanlah, menara gading yang jauh. Sebaliknya, ini adalah pengetahuan yang super intim dan detail. Ada penggambaran yang menurut saya luar biasa di surat Luqman, yang esensinya bilang, bahkan kalau ada perbuatan sekecil biji sawi, tersembunyi di dalam batu, di langit atau di perut bumi, Allah pasti akan menghadirkannya dan memberinya balasan. Sekecil biji sawi, ya ampun. Itu skala yang bahkan sulit kita proses dengan akal. Tapi itu kan hal-hal di luar diri kita. Gimana dengan yang di dalam? Isi kepala kita, isi hati kita. Justru disitulah letak keintimannya. Al-Quran menegaskan bahwa dia lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat masalahnya kan? Bukan lagi soal diawasi, tapi sepenuhnya diketahui, dari luar dan dari dalam. Tunggu dulu, implikasinya besar itu. Kalau sedekat urat leher, itu artinya nggak ada yang namanya pikiran pribadi dong. Apa itu berarti setiap keraguan, setiap niat iseng, atau bahkan pikiran buruk yang cuma lewat di kepala kita, itu langsung terdengar agak menyeramkan ya? Bisa terasa begitu, tapi bisa juga dilihat sebagai sesuatu yang menenangkan. Artinya, nggak ada niat baik sekecil apapun yang sia-sia. Nggak ada doa dalam hati yang nggak terdengar. Ini adalah panggung yang transparan, di mana semua pilihan kita akan dimainkan. Setiap bisikan hati, setiap keraguan, setiap lonjakan semangat, semuanya terekam dalam pengetahuannya. Jadi panggungnya sudah siap, dan setiap aktornya dikenal luar dalam oleh sang sutradara. Oke. Jadi panggungnya diatur dengan pengetahuan yang absolut. Kalau begitu, bukankah itu berarti semua properti dan latar belakangnya juga sudah ditempatkan dari awal? Apa ada semacam cetak biru atau arsitektur besar untuk alam semesta ini? Pertanyaan yang sangat logis. Dan jawabannya, ya. Konsep inilah yang dalam Al-Quran disebut qadar. Tapi, ini penting untuk digarisbawahi. Ini bukan nasib buta yang acak dan kejam. Qadar itu soal ukuran, ketetapan, dan presisi. Segala sesuatu di alam raya ini, dari pergerakan galaksi sampai detak jantung Anda, diciptakan dengan sebuah ukuran yang sudah ditentukan. Sebagaimana dinyatakan dengan lugas, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi seperti sebuah sistem universal raksasa yang berjalan dengan aturan yang luar biasa presisi. Tapi kata presisi ini bisa bikin orang merasa seperti robot dalam mesin nggak sih? Di mana ruang gerak kita di dalamnya. Benar. Dan disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Mari kita lihat contoh konkretnya. Soal rezeki misalnya. Dalam surah Al-Isra, disebutkan bahwa Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan ada sebuah sistem distribusi yang terukur, tapi bukan berarti usaha kita nggak ada gunanya. Justru usaha kita adalah bagian dari cara sistem itu bekerja. Nah, ini dia yang bikin orang sering bingung. Kalau rezeki dan ajal atau kematian sudah diukur, lalu apa gunanya saya kerja banting tulang atau mati-matian jaga kesehatan dengan diatan olahraga? Apa kita ini cuma sekrup kecil di dalam mesin raksasa itu? Pertanyaan itu adalah inti dari semuanya. Konsep ajal, batas waktu yang pasti, itu manifestasi qadar yang paling gamblang. Surah Toha mengisyaratkan bahwa kalau bukan karena ketetapan dan batas waktu yang sudah ada, konsekuensi dari perbuatan buruk bisa saja langsung menimpa. Ini menunjukkan ada skenario besar yang berjalan sesuai jadwalnya.
kematian nggak bisa dipercepat atau ditunda. Tapi pertanyaan apa gunanya itu dijawab dengan sangat jelas oleh Al-Quran. Tujuan dari semua arsitektur ini adalah satu, ujian. Ujian. Jadi ini semua bukan drama yang sudah jadi, tapi sebuah panggung untuk menguji. Tepat sekali. Pilihan Anda bukan hanya penting, tapi merupakan inti dari alasan Anda diciptakan. Surah Al-Maidah dengan indah menyatakan, Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Perhatikan deh kata-katanya, berlomba-lombalah. Kata ini menyeratkan adanya agensi, usaha, pilihan, dan kehendak dari pihak kita. Kita bukan skrup, kita adalah para pelari dalam sebuah perlombaan. Oke, jadi kita punya kebebasan untuk berlari, tapi seberapa jauh lari kita bisa membawa kita? Apa kita bisa lari keluar dari lintasan yang sudah dibuat sang arsitek? Disinilah konsep kunci berikutnya masuk. Idn, atau izin Allah. Pilihan Anda 100% milik Anda. Kehendak Anda bebas, tapi terwujudnya atau efektivitas dari pilihan itu berada dalam lingkup kedaulatan Tuhan. Analoginya mungkin gini ya, Anda punya kebebasan penuh untuk memilih mengayunkan pedang, tapi apakah pedang itu akan mengenai target, membelah angin, atau bahkan terlepas dari genggaman Anda, itu memerlukan izin dari hukum fisika yang berlaku, yang notabene adalah ciptaannya. Analogi yang bagus. Jadi, niat dan usaha datang dari kita, tapi hasilnya butuh persetujuan dari sistem yang lebih besar. Persis. Cemat paling kuat ada di surah Al-Baqarah. Ayat itu bicara tentang sihir, sebuah kekuatan negatif yang nyata. Tapi di sana ditegaskan, para penyihir itu nggak akan bisa mencelakakan siapapun, kecuali dengan izin Allah. Coba kita renungkan. Jika kekuatan jahat dan destruktif seperti sihir saja butuh izin untuk bisa efektif, apalagi pilihan-pilihan kita yang baik kan? Kehendak bebas kita beroperasi di dalam sebuah sistem yang maha besar, dan izinnya adalah gerbang antara niat kita dan kenyataan yang terwujud. Wah, ini membalikan segalanya bagi saya. Biasanya kita berpikir takdir itu sesuatu yang turun dari langit, sesuatu yang pasif kita terima. Tapi dari penjelasan ini, sepertinya Al-Quran justru mengatakan bahwa perubahan di langit itu dimulai dari perubahan di dalam hati kita di bumi. Tanggung jawabnya jadi balik lagi ke kita ya. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Ini adalah prinsip transformatif yang paling fundamental dalam Al-Quran. Jika kita merujuk langsung ke sumbernya, surah Ar-Ra'd, ayat 11, kita akan menemukan sebuah hukum perubahan alam yang sangat jelas. Saya akan bacakan ayatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini luar biasa. Inisiatifnya harus datang dari kita. Perubahan eksternal, kondisi keuangan kita, hubungan kita dengan orang lain, bahkan kesehatan kita, pada dasarnya adalah cerminan dari perubahan internal yang kita lakukan lebih dulu. Tepat. Kehendak bebas kita adalah pemicunya. Tuhan telah menetapkan sebuah hukum sebab akibat yang pasti. Jika Anda menanam benih perubahan positif di dalam diri, lewat niat, sikap, cara pandang, dan tindakan, maka hukum alamnya, dengan izin atau izinnya, akan menumbuhkan hasil yang positif di luar. Ini bukan sihir, ini adalah mekanisme alam semesta. Ini jadi sangat praktis loh. Misalnya seseorang merasa terjebak dalam karir yang nggak memuaskan atau toksik. Biasanya kan kita nyalahin keadaan, atasan, atau memang sudah takdirnya begini. Dan ayat ini seolah-olah menepuk pundak kita dan berkata, kunci pintu sel itu ada di sakumu. Perubahan status di LinkedIn atau mendapatkan pekerjaan baru itu dimulai dari perubahan di dalam diri. Apakah Anda mulai mengupgrade skill, memperbaiki cara berkomunikasi, mengubah pola pikir dari korban menjadi proaktif? Nah, itu semua adalah makna dari mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Bagaimana dengan pilihan gaya hidup modern lainnya? Misalnya soal keuangan atau bahkan konsumsi kita sehari-hari. Prinsipnya sama. Kebebasan memilih itu datang dengan paket risiko dan konsekuensi. Al-Quran memberikan panduan yang jelas. Dalam keuangan misalnya, pada surah Al-Baqarah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah panduan. Anda bebas memilih. Anda bisa memilih jalan investasi yang penuh berkah atau jalan utang konsumtif yang menjerat. Setiap pilihan punya konsekuensi yang sudah tertanam dalam sistemnya.
Dan jalan yang halal mungkin terasa lebih lambat, tapi dijanjikan pertumbuhan sebab akibat lagi. Benar, sama halnya dengan konsumsi. Di zaman sekarang kita dibombardir dengan pilihan makanan, minuman, hiburan. Panduannya sederhana tapi dalam banget, seperti dalam surah Al-A'raf, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Pilihan ada di tangan Anda, tapi kerangka hidup sehat dan seimbang sudah disediakan. Menyelaraskan kehendak bebas kita dengan panduan ilahi inilah inti dari mengubah apa yang ada dalam diri kita. Memilih istirahat cukup daripada begadang nonton serial, itu semua adalah bentuk aktif dari mengubah nasib kesehatan kita. Oke, jadi kita punya panggung pengetahuan Tuhan yang absolut, arsitektur takdir yang presisi, dan kita punya peran sebagai aktor yang bisa memicu perubahan lewat kehendak bebas kita. Tapi rasanya kita nggak sendirian dalam perjuangan ini. Kadang terasa seperti ada dorongan untuk berbuat baik, tapi di saat lain ada juga bisikan kuat untuk melakukan hal sebaliknya. Tepat. Dan ini adalah lapisan terakhir dari narasi ini, dimensi yang sering terlupakan. Al-Quran menjelaskan bahwa kita senantiasa didampingi. Kalau kita kembali ke ayat yang sama tentang perubahan, surah Ar-Ra'd ayat 11, bagian awalnya yang jarang dikutip menyatakan bahwa bagi setiap manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di depannya dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Malaikat penjaga. Jadi ada semacam tim pendukung ilahi yang aktif menyertai kita dalam setiap langkah ya? Ya, ada kekuatan penjaga, ada dukungan. Namun, di sisi lain ada juga pengaruh yang berlawanan. Disinilah terjadi pertarungan pilihan yang sesungguhnya setiap hari, yaitu pertarungan antara dua bisikan. Di satu sisi, ada bisikan dari setan. Kita lihat contoh klasiknya pada kisah Adam di surga, di mana setan berhasil menggelincirkan keduanya dengan tipu daya. Bisikan ini terus ada hingga kini kan, membujuk kita dengan rasa takut akan kemiskinan kalau kita bersedekah misalnya. Dan di sisi lain ada panggilan dari Tuhan. Tepat. Di sisi lain, ada janji Allah dalam surah Al-Baqarah yang sangat personal dan menguatkan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Jadi, pilihan ada di tangan kita setiap saat. Bisikan mana yang akan kita perkuat? Bisikan keraguan dan ketakutan, atau panggilan harapan dan doa kepada yang maha dekat? Pilihan inilah yang secara aktif kita buat dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa artinya bagi Anda yang sedang mendengarkan? Kalau kita coba rangkum, panggungnya adalah pengetahuan Tuhan yang mutlak. Tapi, itu bukan naskah yang membelenggu, melainkan panggung yang sempurna di mana setiap gerak-gerik kita punya makna. Betul. Lalu ada arsitektur besarnya yang kita sebut qadar. Ini kerangka yang presisi, tapi kehendak bebas kita adalah alat navigasi untuk berlayar di dalamnya. Setiap usaha kita tetap memerlukan izin dari sang arsitek agar bisa terwujud, yang menunjukkan bahwa usaha kita dan kedaulatannya itu bekerja sama, bukan bertentangan. Dan mungkin yang paling penting, kunci terkuat untuk mengubah realitas eksternal kita ternyata ada di saku kita sendiri. Di dalam diri kita, inisiatif untuk mengubah nasib harus datang dari perubahan niat, sikap, dan tindakan kita. Persis. Dan mungkin ini satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa dan renungkan. Mengingat bahwa setiap tindakan dan niat dicatat, dan setiap pilihan adalah bagian dari ujian ini. Pertanyaan yang tersisa sebenarnya bukanlah, apakah takdir saya sudah ditentukan? Pertanyaan yang jauh lebih relevan dan mendesak untuk dijawab adalah, narasi seperti apa yang sedang saya tulis untuk diri saya sendiri saat ini, yang kelak akan diperlihatkan kembali kepada saya? Pilihan mana dalam gaya hidup modern Anda, cara Anda mencari uang, cara Anda menghabiskan waktu, cara Anda berinteraksi, yang paling lantang menceritakan kisah itu?